Halo semuanya, saya Ayu, kembali lagi di video pembelajar. Pada pembahasan kali ini, saya akan sedikit sharing mengenai problem solving, mulai dari pengertian problem solving itu sendiri, sampai metode-metode apa yang dipakai untuk problem solving. Untuk lebih jelasnya, mari cek video penjelasan berikut. Dilansir dari asq.org, problem solving adalah sebuah tindakan penyelesaian masalah dengan melakukan beberapa tahapan, mulai dari menentukan penyebabnya, mengidentifikasi, serta memilih dan menerapkan solusinya. Secara sederhananya mungkin problem solving adalah kemampuan untuk menemukan solusi terbaik dari suatu masalah dengan mengidentifikasi penyebabnya. Mengutip dari Session Lab dan Chanty, ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk pemecahan masalah atau problem solving. Di antaranya adalah sebagai berikut. Metode yang pertama adalah brainstorming. Brainstorming merupakan salah satu metode yang ampuh untuk memecahkan masalah. Ketika melakukan brainstorming, kamu dan rekan kerja mencari solusi kreatif untuk suatu masalah. Sehingga metode ini mendorong setiap orang yang terlibat untuk menyampaikan idenya. Setelah terkumpul, ide-ide tersebut digabungkan atau diolah untuk menjadi satu solusi utama. Metode problem solving yang kedua adalah Six Thinking Hat. Dalam metode ini, kamu dan rekan kerja silih berganti mencoba menghadapi suatu masalah dari beragam perspektif. Adapun perspektif yang digunakan seperti fakta dan data, solusi kreatif, hal positif dari suatu solusi, atau hal negatif dari suatu solusi. Fakta-fakta tersebut jadi pendorong dan pendukungmu dalam mencari solusi. Metode problem solving lainnya yang bisa kita gunakan bersama rekan kerja adalah The Five Whys. Dalam metode ini, kita cukup meng-highlight masalah yang akan dipecahkan. Lalu, tanyakan pada diri kita dan tim mengapa masalah tersebut bisa terjadi. Setelah itu, terus tanyakan mengapa atau why sebanyak 5 kali. Mengapa, dan mengapa. Namun, pastikan untuk menjawab seluruh pertanyaan dengan objektif ya. Hal ini dapat membantumu mencapai akar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Metode yang keempat adalah Lightning Decision Jam. Dalam metode ini, kita dan rekan kerja masing-masing bisa menuliskan tantangan, kekhawatiran, atau kesalahan dalam sebuah catatan kecil. Kemudian, tim akan memilih masalah mana yang diselesaikan dan dituntun untuk melihat masalah tersebut dari sudut pandang yang baru. Hal ini memungkinkan kita dan tim untuk membuat solusi dari masalah yang dipilih. Metode ini pun memastikan bahwa proses penyelesaiannya dilakukan secara terfokus dan teratur. Dan metode problem solving lain yang bisa kita gunakan adalah failure mode and effect analysis. Dalam metode ini, kita dan tim mencoba untuk menganalisis setiap elemen dari strategi dan memikirkan hal-hal terburuk yang mungkin terjadi. Nah, hal-hal terburuk seperti kenapa strategi kita gagal dan kapan terjadinya menjadi pokok bahasan dari pemecahan masalah dalam metode ini. Dengan melihat kemungkinan terburuk dan seberapa mungkin hal itu terjadi, kita dan tim bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut serta mencegahnya. Sama halnya seperti soft skill lainnya, problem solving juga muncul dari pengalaman dan juga latihan. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan problem solving kita. Cara yang pertama adalah dengan mengubah pola pikir. Semua orang pasti nggak mau untuk menghadapi masalah atau mengalami sesuatu yang membuat frustasi. Oleh sebab itu, kita memaknai masalah sebagai salah satu tempat atau kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita. Oleh karena itu, ketika kita merubah pola pikir, itu dapat membuat kita merasa tidak terbebani, sehingga bisa menganalisis masalah dengan baik. Cara yang kedua adalah membiasakan diri menggunakan mind mapping. Dengan memvisualisasikan ide, masalah, dan pola tindakan dengan mind mapping, kita lebih bisa ngelihat hal-hal itu secara lebih besar. Dengan menggunakan mind mapping juga, kita bisa mengasah pola pikir, menyusun konsep kreatif yang akan menjadi solusi dari sebuah masalah yang kita hadapi. Cara selanjutnya adalah lakukan secara bertahap. Ketika menghadapi suatu masalah, jangan langsung fokus pada solusi akhirnya.
Coba untuk melakukannya secara bertahap, dimulai dari mengidentifikasi masalah, mencari penyebabnya, dan menemukan solusi yang tepat. Dan cara terakhir yang mungkin bisa dilakukan adalah jangan sungkan untuk meminta bantuan. Tidak ada salahnya untuk kita meminta bantuan dari orang lain. Ketika kita sudah tidak bisa lagi cari jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, bertanya kepada teman atau orang tua atau keluarga bisa jadi solusi penyelesaian masalah. Namun kita juga perlu mengetahui untuk mencari orang yang tepat untuk meminta bantuan atau diskusi itu sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Semoga 5 metode tadi bisa teman-teman terapkan ketika nantinya teman-teman harus melakukan problem solving. Sampai bertemu di video selanjutnya.